Pejuang Langit, belum lama ini viral video seorang pasien wanita yang meninggal dunia karena diduga ditelantarkan oleh rumah sakit di Jawa Barat. Bahkan video yang beredar, sang suami tak kuasa menahan tangis melihat istrinya terbujur kaku di ranjang rumah sakit. Ia menduga pelayanan rumah sakit lambat dan mendapatkan perlakuan berbeda karena merupakan pasien BPJS. Sementara pihak rumah sakit mengklaim apa yang mereka lakukan sudah sesuai prosedur. Data terakhir pada Maret 2025, ada lebih dari 50 juta orang tidak aktif lagi di BPJS. Bukan karena lupa bayar, tapi karena memang nggak sanggup. Tapi di tengah situasi seperti ini, ada satu tempat di Cianjur yang luar biasa. Namanya Klinik Jalur Langit yang dikelola oleh Dr. Yusuf. Di sini nggak punya uang, nggak masalah, nggak punya jaminan, boleh masuk. Bayarnya cuma pakai keikhlasan, bahkan cukup dengan baca ayat Al-Quran. Masya Allah. Pejuang Langit, saat ini Yusuf lagi siap-siap untuk menangani pasien on call. Iya benar, Yusuf standby 24 jam. Begitu ada pasien yang butuh, langsung gerak. Dan yang bikin kagum, layanan antar kunjungan ke rumah sampai ambulansnya semuanya gratis bagi yang nggak mampu. Masya Allah. Waktu sampai di rumah Neni, ternyata ibundanya sempat pingsan dan hampir jatuh di kamar mandi. Neni langsung sigap melakukan panggilan darurat ke Klinik Jalur Langit. Nah ini kebetulan beliau ini stroke. Stroke ya, kita lihat biasanya kalau stroke itu penyebabnya ada 3 hal. Darah tinggi, kolesterol, atau dari gula. Kalau stroke itu bisa berulang. Ya, jadi bisa berulang, bisa stroke pertama, kedua, dan ketiga. Nah, semakin sering serangan stroke itu semakin berbahaya. Wah, Pejuang Langit Yusuf benar-benar dekat sama pasiennya. Ia mendengarkan keluhan dari jarak dekat, ngobrolnya hangat, kayak sahabat sendiri gitu deh. Bahkan nomor pribadinya aja dikasih loh, biar yang sakit bisa langsung konsultasi kapan aja, gratis pula. Masya Allah. Wajamina aqsamani nati rajulu yas'a. Pejuang Langit, Neni sadar ekonominya terbatas, nggak punya kartu jaminan kesehatan, bahkan nggak punya tenaga untuk ngantar ibunya yang sakit. Namun, ia tetap dapat pengobatan yang layak tanpa mengeluarkan uang. Cukup dengan membaca ayat Al-Quran sebagai gantinya. Masya Allah. Saya dari 2008 Klinik Harapan Sehat melakukan program sosial dan sampai sekarang tidak rugi, ya. Malah alhamdulillah bertambah, dan saya yakin itu karena doa dari mereka. Pejuang Langit, menurut para ulama, rezeki itu misteri. Kalau dikalkulasi pakai rumus matematika, ya hasilnya seperti rumusnya. Tapi kalau diperhitungkan dengan matematikanya Allah, hasilnya bisa melampaui rumus matematika manusia. Kuncinya adalah takwa. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Pejuang Langit, kalau ini namanya Imas, salah satu pasien yang tiap bulan rutin nganter suaminya kontrol. Biasanya kalau di rumah sakit lain, sekali berobat Imas bisa habis 1 jutaan. Tapi kalau sama Yusuf, beda banget. Bisa pilih ijab qabul. Bayarnya sebisanya aja, sesuai sama kemampuan. Allahu Akbar. Kalau sekarang ijab qabulnya ngaji lagi? Enggak? Sekarang saya suka jualan makanan kue-kue di emping gitu. Jadi saya mau bayar pakai kue sama emping. Masya Allah. Pejuang Langit, doa-doa inilah yang melangit, mendatangkan keberkahan pada Yusuf. Awalnya klinik ijab kabulnya sempat dipandang sebelah mata dan pesimis akan bertahan. Namun ternyata Allah berikan rezeki yang tidak disangka. Bayar sesuai kemampuan, bahkan melebihkannya.
Dan itulah berkah yang membuat kliniknya bertahan sampai 16 tahun. Pejuang langit, kebaikan yang Yusuf lakuin hari ini ternyata lahir dari luka masa kecil yang dalam. Dulu ia hidup serba pas-pasan, sampai-sampai takut banget kalau sakit. Karena nggak ada biaya buat berobat, bukan karena butuh, tapi karena memang nggak mampu. Dari situlah tumbuh mimpi besar pengen jadi seorang dokter. Bukan cuma buat nyembuhin, tapi jadi jalan kebaikan buat siapa aja, tanpa lihat isi dompet. Dan hari ini mimpi itu jadi kenyataan. Allahu Akbar. Pejuang langit, kita lihat langsung yuk proses administrasi pasien ini. Memang pasien yang nggak mampu bayar bisa diganti dengan baca Al-Quran. Tapi kalau nggak bisa ngaji, gimana ya? Tenang aja, proses bayarnya bisa kok diwakilin. Seperti yang dilakuin Yudi, ketua RT yang jadi penjamin warganya yang lagi sakit. Masya Allah. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. Semua alamat kita bantu warga yang kurang mampu. Alhamdulillah, ini bisa menjadi pahala juga nih buat Pak RT. Saya ingin mempersiapkan kematian yang dirindukan. Baik, Ya, jadi kematian yang dirindukan seperti apa? Kematian yang husnul khotimah. Masya Allah. Jadi saya ingin betul-betul memaksimalkan bahwa selama saya hidup bisa memaksimalkan apa yang saya mampu sebagai amal ibadah. Berkahnya terus ngalir. Dulunya cuma tanah sama satu rumah lantai, yang bahkan sempat digadekan buat biaya kuliah kedokteran. Sekarang berdiri kokoh jadi klinik berlantai 2. Alhamdulillah, dan keberbahagiaannya klinik cabang kedua sebentar lagi dibuka. Masih dengan konsep yang sama, ijab kabul sebisanya pasien. Rumah ini saya beli, ya, khusus saya gunakan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Pejuang langit, harta yang didapat Yusuf nggak disimpan sendirian, tapi dibalikin lagi buat umat, khususnya buat warga sekitar klinik. Apa yang saya dapatkan ini juga dari mereka-mereka yang berobat harapan sehat, ya. Iya. Ada lebihnya kita gunakan bagi mereka yang tidak mampu. Oh baik, jadi orang yang berobat tanpa disadari mereka sudah sambil bersedekah Sedekah untuk bantu pasien-pasien yang lain. pasien-pasien yang lain. Wah, keren nih. Pejuang langit nggak cuma berhasil jadi dokter, Yusuf juga jadi jalan Allah buat nolong banyak orang. Menyantuni anak yatim sudah jadi amalan rutinnya. Ini caranya agar jaga hati biar tetap lurus di jalan Allah. Ia berjuang keras biar nggak ada lagi tuh anak kecil yang rasa takut seperti dirinya dulu. Takut sakit, takut sendirian, nggak punya tempat minta tolong. Subhanallah, semoga makin banyak hati yang ikut tergerak seperti Yusuf ya. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang